Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Iko Manggilo Cahyo Pamungkas dari SDN Bulu Kerto 1 Kota Batu. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda yang berjudul Asal Usul Candi Supo. Nah, teman-teman semua, begini kisahnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan Medang Kapulat yang dipimpin oleh Raja Sindok. Pada saat itu, Raja Sindok menginginkan sebuah tempat peristirahatan yang nyaman, sejuk, dan asri untuk keluarganya. Kemudian, Raja Sindok memerintahkan mahapatinya yang bernama Empu Supo untuk membuatkan tempat itu. Sang raja berkata, "Mahapatiku Supo, kemarilah." "Senika tahu Kanjeng Raja," jawab Empu Supo. "Aku menginginkan sebuah tempat peristirahatan yang nyaman dan sejuk untuk keluargaku. Tolong cari dan buatkanlah untukku." Empu Supo menjawab, "Baiklah Raja, keinginanmu merupakan suatu kehormatan dan perintah bagiku. Esok aku akan pergi untuk mencari tempat itu." Keesokan harinya, Empu Supo berangkat. Ia menaiki kuda putihnya seraya mengucapkan doa. "Yang Maha Kuasa, restui aku untuk melaksanakan perintah rajaku." Sambil mengangkat tali, kuda putihnya berangkat. Terdengar suara berapa langkah kaki kuda putih Empu Supo. Empu Supo melewati jalan, menembus hutan belantara, melewati sungai, dan akhirnya sampailah ia di lereng perbukitan Gunung Banyak. Saat sampai di sana, Empu Supo merasa nyaman dan tenang. Pada saat itu pula, Empu Supo memutuskan untuk melakukan ritual semedi di daerah itu. Selang beberapa waktu saat bertapa, ada angin besar yang bertiup cukup kencang. Hus, hus, hus. Semua pohon ikut bergetar saat angin bertiup kencang. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang besar. Namun suara itu tak sedikit pun menggoyahkan ketenangan semedi Empu Supo. Tiba-tiba ada suara besar yang seketika membangunkan semedi Empu Supo. "Supo, bangun kau, ini ada di tempatku," ucapnya. Seketika Empu Supo membuka matanya. Dilihatnya sosok bertubuh besar, hitam, berbulu lebat, dan matanya merah menyala. "Siapa kau? Beraninya mengganggu semediku di sini?" tanya Empu Supo dengan tanpa merasa besar sedikit pun. "Aku Jin, penguasa wilayah ini. Justru kau yang telah mengganggu ketenanganku di wilayah ini." Jawab jin itu. "Aku hanya melakukan semedi di sini dan tidak bermaksud untuk mengganggumu." Empu Supo memperjelas maksudnya. "Tidak usah berdebat. Mari kita adu kesaktian. Siapa yang menang boleh mengambil wilayah ini." Tantang jin pada Empu Supo. Perkelahian antara jin dan Empu Supo tak terelakkan. Mereka berdua saling adu kesaktian dan saling menyerang satu sama lain. "Rasakan ini Supo! Ya!" Serangan jin meluncur ke arah Empu Supo. Dengan sigap, Empu Supo berhasil lolos dari serangan jin itu. Berkali-kali jin menyerang ke arah Empu Supo, namun lagi-lagi dapat ditangkis oleh Empu Supo. Kemudian Empu Supo membaca mantra melompat tinggi. Diangkatnya tongkat sakti miliknya seraya memohon restu kepada Yang Maha Kuasa dan menancapkannya di wilayah jin itu. "Terima ini jin! Jangan!"
bersama. Seketika meledak. Jin jatuh tersungkur dan mengaku kalah pada Empu Supo. Seketika tongkat besi Empu Supo itu dicabut. Tidak disangka dari celah itu muncul sumber mata air. Akhirnya Jin mengakui kesaktian Empu Supo dan ikut membantu menata batu untuk menampung sumber mata air tersebut dan jadilah sebuah candi. Selain itu, Jin juga membantu Empu Supo untuk membuat tempat peristirahatan yang diinginkan oleh sang raja hanya dalam waktu semalam saja. Dengan bangga, Empu Supo mempersembahkan hasilnya pada sang raja. Sang raja sangat puas akan hasil yang Empu Supo berikan dan mengabadikan namanya sebagai nama candi itu dengan sebutan Candi Supo. Konon masyarakat di sekitar sana sering menggunakan air panas di sendang itu untuk menyembuhkan penyakit. Nah, teman-teman semua, begitulah cerita legenda asal-usul Candi Supo, yang mana sekarang digunakan untuk sumber pemandian air panas yang ada di daerah Songgoriti yang ada di Kota Batu. Dari cerita ini dapat kita ambil teladan. Jika kita menginginkan suatu hal, maka kita harus berusaha dan tak lupa pula untuk berdoa. Akhir kata, sampai jumpa lagi. Baik, rasanya tempatnya kayak Maria